Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan overview ya, singkat tentang sistem hematolimfoid ya. Jadi hematologi itu adalah satu bidang dalam kedokteran yang berurusan dengan semua hal tentang darah ya. Jadi yang unik tentang darah adalah suatu cairan yang tidak menganut hukum Newton ya. Oleh karena dia bisa mengalami perubahan-perubahan dalam kekentalan atau viskositasnya, tidak seperti cairan pada umumnya. Dan darah ini terdiri dari cairan plasma dan juga terdiri dari sel-sel darah. Dan volume darah pada orang dewasa normal itu lebih kurang 5 liter, di mana 55%-nya itu merupakan plasma atau cairan dan 45%-nya merupakan sel ya. Plasma itu merupakan satu cairan garam dengan konsentrasi NaCl-nya 0,9% dan bersifat sedikit basa, yaitu pH-nya 7,4, di mana 8% itu berisi protein, kemudian lemak, kemudian asam amino, kemudian glukosa, hormon, dan juga sisa-sisa zat metabolisme termasuk karbon dioksida, urea, bilirubin, asam urat, dan asam laktat. Ada 4 protein di dalam plasma yang paling banyak, yaitu albumin, gamma globulin, transferin, dan kemudian yang paling sedikit adalah fibrinogen dari yang keempat tersebut. Albumin kita harus ketahui bahwa gunanya yang pertama adalah untuk mempertahankan volume darah. Ya, jadi mempertahankan supaya cairan bisa bertahan di dalam pembuluh darah, yaitu melalui adanya tekanan onkotik koloid ya, di mana albumin itu merupakan satu protein yang bisa menjadi pembawa sebagian besar molekul-molekul yang bersifat hidrofobik ya, termasuk hormon-hormon yang larut lemak, vitamin, bilirubin yang tidak terkonjugasi, dan juga asam-asam lemak. Untuk gamma globulin itu paling banyak terdiri, yang pertama seperti kita ketahui bahwa gamma globulin itu merupakan imunoglobulin ya. Jadi itu berupa antibodi. Yang paling banyak adalah imunoglobulin G, diikuti imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Lalu yang ketiga ada transferin. Ya, apa itu transferin? Itu merupakan protein yang mentransport, yang membawa zat besi paling banyak. Dan yang terakhir fibrinogen, ini merupakan faktor koagulasi atau pembekuan darah yang paling banyak di dalam plasma. Meskipun kebanyakan daripada protein yang ada dalam plasma itu dihasilkan di dalam liver atau hati, khusus untuk gamma globulin ini diproduksi oleh satu sel yang namanya sel B, yang merupakan sel plasma. Nah, apa yang dimaksud dengan serum? Serum merupakan sisa cairan yang didapatkan ketika seluruh sel-sel darah itu kemudian terjadi pembekuan. Jadi setelah membeku lalu terbentuk bekuan, sisanya cairan itu, itulah namanya serum ya. Di mana serum ini tidak mengandung fibrinogen maupun faktor-faktor koagulasi lainnya. Jadi kalau kita mengambil darah dari pembuluh darah perifer melalui venipuncture atau kita tusukkan jarum ke dalam vena,
itu kemudian akan ditarik darahnya untuk dimasukkan ke dalam wadah kaca. Ada dua pilihan, yaitu kita bisa menambahkan atau tidak menambahkan zat yang berupa antikoagulasi. Ada beberapa zat, bisa eta atau etilen ediamine tetraacetic acid, atau sitrat, ataupun zat berupa heparin, ya. Jadi darah kemudian ditarik, dimasukkan ke dalam tube tanpa antikoagulan. Ini nantinya darah tersebut akan membentuk bekuan, dan ini akan meninggalkan serum tadi, ya, cairan tadi, yang merupakan substrat ataupun zat yang dapat diperiksa untuk pemeriksaan laboratorium, ya, kebanyakan, ya. Kemudian bila darah tersebut dimasukkan ke dalam tube dengan antikoagulan, ya, maka darahnya tidak akan membeku, dan ini akan menjadi sumber pemeriksaan bagi kita untuk bisa memeriksa complete blood count, ya. Jadi hitung jenis sel darah, kemudian kita bisa memeriksa eritrositnya, ya, lalu kemudian kita bisa memeriksa laju endap darah, dan juga tes COMT namanya. Dan plasmanya sendiri itu bisa kita periksa, di mana ada dua pilihan, ya. Kalau kita melakukan sentrifugasi dengan kecepatan tinggi, maka itu akan menyingkirkan atau memisahkan seluruh elemen-elemen sel untuk kita bisa melakukan tes koagulasi. Ataupun dengan sentrifugasi kecepatan rendah, ini akan menyebabkan plasma yang tetap mengandung banyak trombosit, ya. Gunanya adalah untuk dengan sentrifugasi yang kecepatan rendah tadi, itu akan memisahkan sel darah merah dan memisahkan leukositnya, ya. Dan ini kita pakai untuk pemeriksaan trombosit, fungsi trombosit. Nah, kita lihat bahwa volume darah tersebut, ya, itu sebagian besar itu diatur oleh organ ginjal, ya, sebagai respon terhadap perubahan tekanan arteri yang terjadi pada arteri renal, ya. Ada sekelompok, ya, sel-sel otot halus, ya, yang khusus yang berada pada dinding arteriol aferen daripada arteriol aferen ginjal. Namanya adalah juxtaglomerular cell, di mana sel-sel tersebut mensekresi atau menghasilkan yang namanya enzim renin. Dan ini dihasilkan bila terjadi penurunan tekanan di dalam arteri, ya. Renin kemudian akan mengubah plasma, mengubah angiotensinogen yang ada di dalam plasma tersebut menjadi angiotensin 1, lalu kemudian angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2, di mana perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 terjadi di jaringan paru oleh karena adanya sel-sel endotel di paru-paru. Angiotensin 2 ini kemudian akan meningkatkan tekanan arteri dengan apa? Yaitu dengan mengakibatkan vasokonstriksi daripada arteriol di sistemik, dan juga sekaligus menghambat pembuangan atau ekskresi garam dan air oleh ginjal. Jadi volume bertambah, tetapi terjadi vasokonstriksi, dan terjadi sekaligus vasokonstriksi ini akan meningkatkan tekanan arteri. Nah, apa yang dimaksud dengan osmolaritas darah? Ya, osmolaritas darah ini adalah kekentalan tentunya, ya, kandungan zat-zat terlarut, ya, di dalam darah kita. Ini secara tidak langsung diatur oleh yang namanya reseptor osmoreseptor, dari kata osmolarity. Jadi dia
adalah satu reseptor yang sensitif, yang peka terhadap osmolaritas darah yang ada di dalam hipotalamus, yang kemudian bisa menginduksi sekresi yang satu jenis hormon yang namanya antidiuretik hormon, atau nama lainnya ADH atau nama lainnya vasopresin, dari sel-sel saraf yang khusus yang berada pada hipotalamus bagian posterior sebagai respon terhadap peningkatan konsentrasi atau hiperosmolar dari cairan-cairan di ekstrasel. ADH kemudian akan dengan cepat meningkatkan reabsorpsi air ya di yang disebut dengan collecting ducts, ya, saluran pengumpul di dalam ginjal, yang akan meningkatkan volume daripada plasma dan akan menurunkan osmolaritasnya. Jadi konsentrasinya menurun tetapi plasmanya meningkat volumenya. Sekresi ADH ini juga distimulasi bila terjadi penurunan volume plasma, yang mana itu dideteksi oleh reseptor yang peka terhadap regangan di atrium jantung, ya, di karotid, di aortik, dan juga pada arteri pulmonar. Jadi keempat area ini memiliki reseptor khusus yang peka terhadap tekanan, namanya baroreseptor. Lalu kita lihat tentang hematopoiesis atau proses pembentukan sel darah, ya. Ini dimulai di dalam pada waktu janin di dalam embryonic yolk sac, yang kemudian dia pindah ke liver dan spleen pada saat janin itu bertumbuh, dan setelah lahir proses pembentukan sel darah atau hematopoiesis itu kemudian akan berpindah di dalam sumsum tulang, yaitu satu jaringan yang berlemak, kemudian banyak vaskularnya, yang dijumpai pada tulang-tulang spongiosa pada bagian bawah daripada rangka tengah, ya. Jadi itu adalah area-area di mana terjadi hematopoiesis setelah bayi lahir. Sumsum tulang ini berisi satu kelompok sel-sel yang khusus sebagai hematopoietic stem cell namanya, ya. Jadi sel sumsum tulang yang berfungsi untuk hematopoietik, dan ini adalah sel yang sangat jarang, hanya ada di dalam bone marrow, merupakan memiliki progeni yang banyak dan berisi juga sel-sel stroma untuk mendukung sebagai jaringan ikat di dalam bone marrow, ya. Nah, yang termasuk ke dalam sel-sel stroma yaitu adalah sel-sel endotel yang melapisi rongga vaskuler, kemudian adventitial, jadi berada di tengah sel-sel retikular, yang kemudian dia meletakkan serat-serat retikulin, ya, di ekstraseluler yang menjadi rangka daripada sumsum tulang. Kemudian ada sel-sel lemak, ya, adiposit, kemudian banyak makrofag yang kemudian sebagai tentara di situ untuk sebagai pertahanan. Kemudian ada sel-sel yang kaya akan zat besi, ya, supaya apa? Untuk bisa menjadi sumber untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian ada osteoblast, yaitu sel yang membentuk tulang, dan ada osteoklas, sel untuk menghancurkan sel tulang yang sudah tua atau rusak. Nah, tadi ada istilah stem cell hematopoietik, ya. Jadi ini adalah satu sel yang sifatnya pluripotensial. Jadi dia punya potensi yang sangat banyak dan mampu untuk mengalami proliferasi, ya, pertumbuhan dan diferensiasi ke perkembangan
yang bisa berbeda-beda menjadi eritroid, mielomonositik, limfoid, megakariositik, dan juga untuk sel stroma di dalam bone marrow tersebut. Proliferasi, diferensiasi, dan maturasi dari berbagai jenis sel-sel garis sel-sel tersebut ini terjadi akibat adanya respon dari glikoprotein kecil yang dihasilkan oleh berbagai sel dan jaringan, dan itulah yang kita sebut dengan hematopoietic growth factors. Jadi faktor pertumbuhan daripada hematopoietik, dan ini termasuk dalam golongan cytokines atau sitokin. Jadi zat-zat yang dihasilkan oleh sel-sel untuk bisa terjadi komunikasi antar sel, ya, yang mana akan berikatan pada reseptor sitokin yang ada pada sel-sel di sumsum tulang. Nah, ini ada beberapa sitokin hematopoietik, ya, termasuk stem cell factor, interleukin 3, 5, 7. Kemudian ada eritropoietin untuk sel eritrosit, ada granulocyte colony stimulating factor atau GCSF, kemudian ada monocyte colony stimulating factor, kemudian ada thrombopoietin atau TPO untuk trombosit, ya. Nah, kita lihat sel-sel yang paling banyak dari sel darah. Yang pertama adalah tentunya sel darah merah. Itu bisa mencapai 5 juta sel per mikroliter daripada darah. Kemudian di mana sel darah merah ini berisi satu protein yang khusus di dalam sitoplasmanya yang berisi yang dapat mengikat oksigen. Dan inilah protein yang bertanggung jawab untuk menghantarkan oksigen ke seluruh jaringan-jaringan tubuh, ya. Pembentukan sel darah merah ini yang terjadi di dalam sumsum tulang. Nah, ini harus kita ingat bahwa ini diatur oleh eritropoietin atau EPO, ya, di mana sintesanya itu di ginjal tadi yang distimulasi, ya. Jadi kalau terjadi penurunan tekanan oksigen, maka ginjal kita akan mensekresi EPO, ya. Dan fungsi normal daripada sel-sel darah merah ini bergantung pada kemampuan atau kapasitas pengikatan pembawaan oksigen daripada protein yang namanya HEM, ya. Jadi satu tetrapirol iron containing, ya, molekul tetrapirol yang berisi zat besi yang ada di dalam molekul hemoglobin. Zat besi itu didapat dari diet, dari makanan yang diabsorpsi di dalam duodenum dan kemudian ditransfer ke dalam sumsum tulang oleh protein pembawa zat besi di dalam darah namanya transferin. Lalu yang sel kedua yang terbanyak adalah trombosit, ya, itu bisa mencapai dalam keadaan normal 300.000 sel per mikroliter, dan ini merupakan sel yang paling kecil, ya. Nah, trombosit atau platelets diproduksi berasal dari megakariosit, ya, yang ada di dalam sumsum tulang, di mana trombosit ini mengekspresikan atau memiliki reseptor untuk terjadi adhesi atau perlengketan pada daerah-daerah pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Ya, jadi kalau ada dinding pembuluh darah rusak, platelet bisa datang dan melekat karena dia punya reseptor khusus. Dan ketika dia sudah melekat akan terjadi aktivasi. Ini akan kemudian menjadi titik awal terjadinya proses pembentukan bekuan darah, ya. Dan yang ketiga sel yang paling sedikit, ya, jauh lebih sedikit daripada semua sel tetapi tetap sangat penting adalah leukosit atau sel darah putih.
jumlahnya dalam keadaan normal itu sekitar 5.000 sel untuk di dalam per mikroliter darah, ya. Tidak seperti sel darah merah dan trombosit. Kebanyakan leukosit itu hanya ada sebagian kecil yang kemudian berada di dalam darah, ya. Karena mereka kebanyakan berada di dalam sumsum tulang ataupun di dalam limpa. Lalu kemudian bisa masuk dengan cepat ke dalam aliran darah untuk kemudian masuk ke dalam jaringan yang membutuhkan, ya. Dan tentunya fungsinya terutama adalah sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Leukosit ini memberikan respon terhadap berbagai material yang berbahaya, ya. Termasuk zat-zat infeksi yang dapat menyebabkan infeksi, kemudian adanya alergen atau protein asing, kemudian sisa-sisa sel yang mati. Jadi ini dia akan beri respon atau akan berespon terhadap adanya zat-zat tersebut. Ada 5 jenis leukosit, ya. Ada 5 jenis leukosit, di mana masing-masing itu memiliki fungsi yang khusus. Pertama ada neutrofil, ada limfosit, kemudian ada monosit, eosinofil, dan juga ada basofil. Dan itu urutannya adalah sesuai dengan jumlahnya yang terbanyak di dalam darah. Satu jenis leukosit, ya, yang ada di dalam sumsum tulang itu namanya sel mast. Itu secara normal tidak akan masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi sel mast ini merupakan sel yang paling banyak ditemukan pada jaringan di sekitar pembuluh darah, perivascular tissue, di mana tugas mereka adalah untuk mempertahankan integritas daripada pembuluh darah dengan apa? Memproduksi heparin, ya. Jadi heparin itu diproduksi oleh sel-sel mast, merupakan satu sel leukosit, tipe leukosit di dalam sumsum tulang yang dia tidak masuk ke dalam darah, tapi dia banyak dalam jaringan perivaskular. Granulosit itu merupakan sel darah putih atau leukosit yang memiliki granulasi sitoplasma yang sangat jelas, ya. Itu termasuk di dalamnya adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil yang kemudian bisa masuk ke dalam darah dalam kondisi matang atau dewasa dan siap untuk memberikan aksi, ya, ready for action. Granulosit ini kemudian akan dengan cepat masuk ke daerah jaringan yang mengalami peradangan atau inflame dan kemudian memberikan kontribusi untuk respon inflamasi terhadap infeksi, trauma, kemudian reaksi alergi dengan melakukan fagositosis, dan juga dia akan melepaskan granul. Jadi dia punya kantong-kantong di dalam selnya dan ini berisi sitokin yang dia akan lepaskan ketika terjadi proses inflamasi. Berlawanan dengan granulosit, ada satu jenis sel leukosit yang namanya limfosit, yang mana dia akan keluar dari sumsum tulang dalam keadaan yang tidak dewasa, tidak matang, ya. Namanya prekursor T limfoblast, ya. Jadi sel T yang sifatnya tidak matang yang dilepaskan dari sumsum tulang, lalu kemudian setelah lepas masuk ke dalam darah dia akan migrasi atau pindah ke dalam jaringan timus, di mana di sana mereka akan mengalami seleksi, ya, disekolahkan dan kemudian akan mengalami maturasi. Maturasi menjadi apa? Menjadi beberapa jenis sel T, ya, bisa CD4+,
T helper atau T penolong, bisa CD4 plus suppressor yang menekan sel T, bisa menjadi CD8 sel T yang sitotoksik, bisa CD4 per CD8 gamma delta sel dan lain-lain ya. Sebelum mereka kemudian akan bermigrasi masuk ke dalam jaringan-jaringan limfoid atau kelenjar getah bening dalam rupa sel T yang sudah matur, dewasa, dan dia sudah memiliki spesifisitas terhadap antigen tertentu. Jadi kalau dia sudah kenal terhadap satu jenis antigen, dia akan bisa memberikan respon tentunya. Nah, tidak seperti sel T yang tadinya belum matang keluar dari sumsum tulang. Sel B yang belum matang itu akan meninggalkan sumsum tulang, tetapi dia sudah bersifat spesifik terhadap antigen. Kita lihat tadi kalau sel T dia akan menjadi spesifik terhadap antigen setelah dia masuk ke dalam jaringan timus dan disebar di kelenjar getah bening. Kalau dia sel B, maka dia akan meninggalkan sumsum tulang dalam kondisi sudah spesifik, sudah bisa mengenali antigen, tetapi naif. Jadi belum pernah memberikan respon terhadap antigen, satu jenis antigen, dan ini akan berada di dalam jaringan-jaringan limfoid perifer ya. Sel-sel B yang naif ini kemudian akan dengan cepat bermigrasi dari sumsum tulang masuk ke dalam kelenjar getah bening dan limpa, di mana nanti di sana mereka akan ditolong oleh sel-sel T yang tipe helper CD4 plus tadi. Terus mereka akan mengalami proliferasi berdasarkan antigen yang disuguhkan kepada mereka, dan kemudian akan mengalami pematangan afinitas pada sentral germinalnya. Setelah terjadi maturasi pada sentral sel tersebut, sentral sel germinalnya tadi, maka sel B akan berdiferensiasi. Dia akan berkembang untuk kemudian menjadi lebih spesifik sebagai sel plasma yang mampu menghasilkan antibodi, atau menjadi sel B yang punya kemampuan memori atau ingatan jangka panjang. Nah, serupa dengan limfosit, monosit akan meninggalkan keluar dari sumsum tulang sebagai sel-sel yang tidak matang dan dengan cepat masuk ke jaringan-jaringan perifer, di mana mereka akan mengalami maturasi ya, yang dimediasi oleh zat sitokin menjadi sel yang namanya makrofag, yaitu satu sel yang sangat khusus untuk bisa melakukan fagositosis atau memakan ya. Jadi dia bisa menelan zat-zat atau sel-sel lain, dan bisa sebagai sel dendritik yang tugasnya adalah mengikat antigen untuk diperkenalkan kepada sel T. Yang ketiga, megakariosit. Ini adalah satu sel yang besar dengan nukleus yang poliploid ya. Jadi dia berbeda dengan sel yang lain yang diploid. Ini poliploid ya, yang biasanya hanya ada di dalam sumsum tulang, yaitu megakariosit. Kalau kemudian ada TPO, sitokin TPO atau trombopoietin yang dihasilkan di liver, maka megakariosit ini akan melepaskan fragmen-fragmen sitoplasma yang kecil. Ya, jadi pecahan-pecahannya itulah yang menjadi trombosit yang kemudian akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Trombosit ini fungsinya untuk mempertahankan integritas pembuluh darah
Dengan cara apa? Dengan cara berikatan pada tempat di mana terjadi kerusakan pembuluh darah, dan juga berguna untuk proses-proses pembekuan di plasma, dan untuk mengurangi meminimalisasi kehilangan darah dengan membentuk bekuan darah. Nah, terakhir koagulasi darah ya, atau pembekuan darah. Ini biasanya dipicu ya, jadi ada pemicunya oleh setelah terjadi perlengketan atau adhesi trombosit pada kolagen yang ada di bawah endotel atau subendotel pembuluh darah, dan pada faktor von Willebrand yang dihasilkan oleh dinding pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Jadi kalau dia tidak rusak dinding pembuluh darahnya, tentunya tidak bisa bertemu antara trombosit dengan kolagen maupun dengan faktor von Willebrand ya. Yang mana bila terjadi kerusakan akan melepaskan faktor jaringan dari sel endotel yang mengalami kerusakan. Faktor jaringan atau tissue factor kemudian akan memicu reaksi serial daripada reaksi enzim ya. Jadi terjadi aktivasi enzim di sana ketika terpapar dengan faktor jaringan atau tissue factor. Ini termasuk adalah faktor-faktor koagulasi dalam plasma yang kebanyakan diproduksi di dalam liver atau dalam hati ya, yang dimana prosesnya itu ya terjadi pada permukaan daripada trombosit yang teraktivasi dan juga pada permukaan sel-sel endotel, yang akhirnya nanti akan menyebabkan terbentuknya dua hal, yaitu terbentuknya fibrin dan juga terbentuknya bekuan. Jadi yang disebut dengan bekuan yang matang adalah bila sudah ada fibrin. Jadi fibrin ini merupakan seperti apa? Fiber, serat-serat, yang kemudian serat-serat itu akan mengikat trombosit-trombosit yang sudah bersatu yang menjadi bekuan darah tadi. Namanya platelet fibrin meshwork ya, yang berikatan atau melekat pada tempat di mana terjadi kerusakan pembuluh darah tersebut ya. Setelah terjadi perbaikan pada dinding pembuluh darah, lalu tidak berhenti sampai di situ. Bekuan darah tersebut harus dihancurkan melalui proses enzimatik ya, oleh satu jenis zat antikoagulan namanya plasmin, di mana plasmin ini merupakan protease ya, jadi enzim penghancur protein daripada yang kerjanya untuk menghancurkan fibrin, namanya fibrinolitik, yang diaktifasi. Jadi dia harus diaktifkan dulu oleh yang namanya zat trombin. Lalu setelah terjadi aktivasi oleh zat trombin, maka plasmin akan menjadi aktif dan plasmin ini akan menghancurkan bekuan darah tersebut. Nah, ini ada beberapa keyword dan konsep yang harus kita tahu dari yang sudah kita bahas dari tadi. Ada sel B, ada koagulasi darah, ada istilah osmolaritas darah, ada istilah volume darah, ada istilah bone marrow ya, sumsum tulang, ada istilah sel dendritik, ada istilah granulosit, hematopoiesis, ada istilah growth factor, faktor pertumbuhan hematopoietik, ada istilah hematopoietic stem cell ya, sel punca, ada leukosit, makrofag, megakariosit, monosit, plasma, platelet atau trombosit, sel darah merah, red blood cell, ada serum, ada sel stromal, ada sel T. Nah, kalau kita mau belajar tentang blok hematologi dan imunologi, maka ini adalah dasar-dasar yang kita harus benar-benar pahami ya. Mohon untuk semua tadi kalimat-kalimatnya itu
boleh dibuat ringkasannya juga untuk masing-masing ya, supaya apa? Ini harus diingat, karena kalau kita tidak mengingat, kita nanti akan sulit untuk belajar lebih dalam tentang blok hematologi dan imunologi. Nah, demikianlah presentasi dari Bapak ya. Nama saya Dr. Joseph Partogi Sibarani, spesialis penyakit dalam. Semoga video ini dapat membantu kita semua untuk bisa lebih mudah mengerti dan lebih mudah belajar, dan paling penting adalah kita termotivasi ya untuk terus dan terus belajar. Tidak boleh berhenti ya. Sebagai dokter itu harus terus-menerus belajar sepanjang hidup. Mohon jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Bapak supaya bisa lebih menolong orang-orang banyak untuk bisa belajar ya. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.